Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Siswi di sekolah dasar di Samarinda, Kalimantan Timur mengalami kisah pilu diusir oleh guru dari kelas karena tidak memiliki telepon genggam dan seragam sekolah. Bocah sebatang kara itu diusir saat hendak pihak sekolah memaklumi dan bahkan gurunya juga sampai menangis tadi meminta maaf kalau ada keliru. Oke lah, saya bilang kita sebagai manusia ini ada tempat salah dan hilaf, tapi yang penting anak itu seperti apa nggak ada masalah Pak, kami siap memfasilitasi seperti semula. Diketahui ibunda MF telah meninggal dunia sejak MF berusia 3 tahun. Sedangkan ayah kandungnya saat ini tengah mendekam di penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Muhammad Amin, Metro TV. Pemirsa, lalu bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melihat perlakuan pihak sekolah di Samarinda, Kalimantan Timur terhadap siswinya yang diusir saat hendak mengikuti ujian? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mbak Fitri. Bu Retno, bagaimana sebetulnya KPAI menyikapi perlakuan dari pihak sekolah terhadap siswi di Samarinda ini yang diusir pada saat hendak mengikuti ujian karena tidak memiliki telepon genggam dan seragam sekolah? Ya, pertama KPAI belum melakukan koordinasi ya dengan Dinas Pendidikan setempat. Kami akan melakukan nanti permohonan untuk pertemuan daring ya terkait dengan bagaimana nasib anak ini ke depannya gitu, bukan hanya setelah peristiwa ini. Yang kedua, tentu saja kami miris ya. Ini kan pertama setahun tidak belajar. Apakah tidak ada yang disebut dengan home visit? Kemudian kalau memang pihak sekolah tahu ada kesulitan, ini kan seharusnya dilayani. Tetap dilayani dengan cara mengatasi kesulitan tadi seperti apa. Ada cara lain untuk tetap melayani pendidikan anak ini. Nah, kemudian yang ketiga, udah nggak dilayani selama setahun, begitu anak ini mau ujian secara luring ya, berarti ini kan masuk ke kelas luring ya, itu kok mengalami pengusiran. Nah, karena cara guru juga mengusirnya mungkin dengan cara-cara yang bagi anak-anak lain itu kan anak tuh seperti mencontoh ya, melihat apa yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya. Maka perlakuan si guru ini kemudian dicontoh juga dengan anak lain, maka ada pembulian ya, melempar buku dan melempar kertas ya. Saya rasa ini sesuatu yang tidak sekedar duduk bersama saling memaafkan, tapi harusnya Dinas Pendidikan setempat ini mengevaluasi kinerja kepala sekolah, sekolahnya, kok bisa ini sampai terjadi. Baik, Bu Retno, bagaimana sebetulnya dilihat dari kronologis peristiwa, sikap yang kemudian ditunjukkan oleh seorang guru dan kemudian diikuti oleh teman-temannya ini akan berdampak pada psikologi si anak itu sendiri, Bu? Iya, pasti akan berdampak secara psikologi, ini sangat jelas. Pertama, anak ini sendiri kan besar tanpa ibu dan tanpa ayah berarti ya, usia 3 tahun, ibunya meninggal, kemudian ayahnya sendiri juga sedang menjalani masa tahan hukuman. Nah, ini anak ini kan
tentu sesuatu yang berat ya bagi anak usia 10 tahun menjalani hidup yang seperti itu. Ini harusnya ada kepekaan orang dewasa, kepekaan orang sekitar, termasuk kepekaan sekolah. Jadi kalau memang perlakuan yang seperti itu ini akan sangat berdampak. Dia saja sudah punya problem psikologis dalam hidupnya gitu ya. Nah, tahu ditambah dengan perlakuan lingkungannya ini sangat berat bagi seorang anak. Maka nanti kami juga akan meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pemulihan ya psikologi, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah hak anak ini. Nah, yang kedua ini Dinas Sosial juga kayaknya penting sekali nih bagi kami, karena harusnya anak ini dapat PKH. Kemudian juga memperoleh misalnya PIP nih ya, Program Indonesia Pintar, karena dia berhak. Nah, kenapa dia juga tidak terdaftar? Ini kita akan coba bantu cari tahu ya nanti untuk rapat koordinasi bersama. Baik, Bu Retno, dengan kemudian dilihat dampak psikologis terhadap sang anak, namun kemudian dalam peristiwa ini guru dan kepala sekolah sudah mengakui kesalahan dan kemudian sudah meminta maaf. Apakah ini cukup, Bu? Nggak cukup gitu ya. Jadi ini harus ada evaluasi sebenarnya total terhadap sekolah. Karena sekolah ini kan tanda petik ya, kalau menurut saya melakukan pembiaran selama setahun. Anak ini sama sekali tidak difasilitasi pada masih murid situ. Dan mungkin sekolahnya juga tahu bahwa anak ini nggak punya handphone, sehingga dia tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ini yang menurut kami pembiaran ya, tanda petik pembiaran. Kan pasti nggak banyak anak-anak seperti ini di lingkungan sekolah. Lalu kenapa ini tidak dilayani, tidak dibantu? Paling tidak melaporkan ya kepada pihak terkait, misalnya Dinas Pendidikan, bagaimana cara membantu anak ini agar bisa tetap melakukan proses pembelajaran ya itu. Kalaupun nggak bisa dengan PJJ, apakah bisa nih ya anak orang tuanya walinya tadi mengambil soal atau mengambil bahan pembelajaran, kemudian anak ini belajar nanti menyetorkan. Nah, itu kan juga bisa menjadi satu jalan keluar. Kenapa kemudian ini tidak dilakukan? Nah, jadi harusnya ada evaluasi. Yang kedua, menurut saya perilaku ya. Ini kok juga kok bisa gitu melakukan itu, anak itu keluar dengan menangis dan tidak ada lingkungan sekolah yang lain gitu selain guru yang menjadi pelaku misalnya, itu kok nggak mencoba melakukan situasi meredakan anak ini, membantu anak ini dan memberitahu si guru itu gitu ya bahwa ini sesuatu perlakuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik. Kan ini nggak ada, jadi harusnya dievaluasi oleh Dinas Pendidikan ini. Oke, Bu Retno, menurut Anda kenapa kemudian sampai ada pembiaran seperti ini terjadi, Bu? Saya rasa ini mungkin kasus ini ya karena kita nih pandemi PJJ lama banget gitu ya. Kemudian ini ada 1 tahun ya anak ini tidak memperoleh pembelajaran, begitu pengakuannya. Harusnya pandemi sih mereka 2 tahun, tapi menurut saya ini ketika setahun setelah pandemi mungkin anak ini masuk gitu ya. Jadi artinya udah ada pembelajaran PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah, berarti ada setahun tidak belajar. Nah, kalau menurut kami KPAI ini kan harusnya waktu itu ada perintah loh dari surat edaran Kemendikbud supaya sekolah itu melakukan pendataan, kemudian melakukan pengecekan anak-anak mana yang bisa melakukan daring dengan tidak. Nah, berarti ini kan tidak dilakukan gitu oleh sekolah kalau memang anak ini tidak terlayani ketika daring. Yang kedua, ketika tidak terlayani daring terus anak ini ujian itu hak anak loh. Jadi hak anak untuk ujian. Dia nggak bayaran sekolah aja, nggak boleh nggak ujian gitu. Karena soal bayaran itu urusan keluarganya. Nah, apalagi ini kan SD negeri ya, yang tentu tidak bayaran karena ada dana bos. Nah, artinya bukan karena pembayaran, tapi lantaran kayaknya nih si guru menganggap ini kan udah lama nggak sekolah, terus nggak pakai seragam. Yang saya dapat kabar begitu. Lalu kemudian ini tidak sesuai gitu, sehingga kemudian diusir. Nah, itu kami melihat sih ada pandangan yang seperti itu dari oknum guru ini ya. Oke, Bu Retno tadi mengatakan harus ada evaluasi total dan kemudian tadi juga menegaskan bahwa hak anak untuk mengikuti ujian walaupun kemudian ada masalah dalam segi keuangan itu urusan keluarga bukan urusan anak dan anak haknya adalah untuk mengikuti ujian. Nah, Bu, agar kemudian hal-hal seperti ini dipahami bersama oleh tenaga pendidik di lingkungan pendidikan juga dan kemudian agar kejadian ini tidak terulang, apa kemudian yang harus dilakukan? Ya, pertama tadi ya, saya rasa penting betul kan melakukan evaluasi. Lalu ada BAP. BAP itu kalau di dalam pegawai negeri ya, itu ada PP 53 yang mengatur itu, ini diperiksa
Jadi sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan itu harusnya diperiksa oleh dinas. Lalu kalau memang ada kekeliruan dalam pelaksanaan tugas ya, dan ini melanggar etika atau melanggar ketentuan sebagai pegawai gitu, nah maka harus diberi hukuman. Dan hukuman itu ada ketentuannya juga di dalam peraturan. Nah, hukum aja sesuai aturan. Kenapa ini menjadi penting? Agar presiden buruk ini tidak terulang di kemudian hari. Jadi penting guru-guru yang lain juga melihat ini sebagai bentuk pembelajaran. Yang kedua harusnya sih segera dilakukan ya sosialisasi kepada para guru ya kalau memang dibutuhkan memahami psikologi anak, maka sebenarnya Dinas Pendidikan bisa menginisiasi untuk memberikan sosialisasi kepada para guru. Oke. Baik, kita harapkan peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di sekolah manapun di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI telah berbincang bersama kami malam hari ini.